Di hari pernikahannya, Aruna dihina sebagai perempuan miskin tak berharga. 2 hari kemudian, semua yang meremehkannya berlutut menyesal ketika identitas aslinya terungkap. Aruna selalu percaya bahwa setiap manusia lahir membawa takdirnya masing-masing. Namun, ia sering bertanya dalam hati, takdir seperti apa yang sebenarnya diberikan Tuhan kepadanya. Sejak kecil, ia tak pernah merasakan hangatnya pelukan keluarga. Panti asuhan menjadi rumah satu-satunya yang ia kenal. Meski kata rumah kadang terasa terlalu hangat untuk sebuah bangunan yang penuh anak-anak yang menunggu untuk dicintai. Aruna tumbuh dengan pemahaman bahwa hidup tidak selalu tentang bahagia, namun tentang bertahan. Dan ia telah bertahan sejauh ini. Kini, di usianya yang menginjak 24 tahun, Aruna menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia bekerja di sebuah toko bunga kecil di sudut kota. Toko itu bukan tempat mewah, bahkan papan nama tuanya pun mulai memudar dimakan waktu. Meski begitu, toko itu memiliki kehidupan tersendiri. Aroma bunga segar yang memenuhi ruangan setiap pagi, warna-warni kelopak yang selalu berganti sesuai musim, dan suara lonceng kecil yang berdenting di atas pintu setiap kali pelanggan masuk. Semuanya menjadi bagian dari hidup Aruna, sesuatu yang membuatnya merasa dibutuhkan. Aruna selalu datang paling awal. Ia akan membuka tirai jendela, membiarkan cahaya matahari menembus kaca dan menyapa bunga yang seolah menari oleh hembusan angin. Ia akan merapikan vas-vas bunga, menggunting batang bunga yang layu, serta mengatur bukat pesanan dengan penuh perhatian. Sesekali ia berbicara dengan bunga-bunga itu, seolah mereka adalah teman yang selalu memahami apa yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Di balik senyumnya yang lembut, Aruna menyimpan banyak kepedihan yang tak pernah ia bagi. Ia tidak pernah mengenal wajah ayah atau ibunya. Foto keluarga hanyalah imajinasi yang ia ciptakan sendiri di kepalanya. Pernah, di malam-malam sepi, ia mencoba membayangkan apakah ia memiliki senyum seperti ibunya atau mata seperti ayahnya. Namun semua hanya sebatas pertanyaan yang tak pernah menemukan jawaban. Meski begitu, Aruna bukanlah gadis yang larut dalam kesedihan. Ia belajar untuk mencintai hal-hal kecil yang ditawarkan kehidupan. Ia menikmati udara pagi, suara kendaraan yang berlalu lalang, atau bahkan kebiasaan membereskan toko setelah hujan yang seolah membawa kesegaran baru. Ia tidak kaya harta, namun ia kaya akan syukur. Pemilik toko itu, seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna, menjadi sosok yang sedikit banyak mengisi ruang kosong di hati Aruna. Bu Ratna kerap memperhatikan cara Aruna bekerja dengan penuh ketekunan dan hati-hati, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh dan berharga. Ia sering berkata, "Bunga adalah bahasa cinta Aruna. Dari tanganmu, aku yakin banyak orang akan menerima cinta itu dengan tulus." Kata-kata itu menghangatkan hati Aruna setiap kali ia merasa sendirian. Hari itu seperti biasa, Aruna sedang menyusun buket mawar untuk pelanggan yang memesan melalui telepon. Tangannya bekerja rapi, mengatur warna merah dan putih sehingga tampak serasi. Ketika ia menambahkan pita satin pada rangkaian bunga itu, lonceng pintu berdenting pelan. Aruna mendongak dan matanya bertemu dengan seseorang yang tidak asing baginya. Pria itu bernama Ardi. Ia sering datang ke toko bunga tersebut untuk membeli bunga bagi ibunya yang sakit. Ia bukan pelanggan yang banyak bicara, namun selalu ramah. Ada ketenangan pada senyumnya yang membuat Aruna merasa nyaman setiap kali ia berinteraksi dengannya. Penampilannya sederhana namun bersih, mengenakan kemeja biru muda dan celana hitam. Rambutnya sedikit berantakan, seolah ia terburu-buru sebelum memutuskan untuk singgah. "Selamat pagi Aruna," sapa Ardi sambil tersenyum kecil. Suaranya lembut namun cukup membuat jantung Aruna berdetak lebih cepat dari biasanya. "Selamat pagi juga Mas Ardi," jawab Aruna Sapan dengan senyum yang lebih malu-malu dari biasanya. Ardi mengamati sekeliling toko yang sepi. "Aku ingin pesan buket lagi. Mama, akhir-akhir ini semakin sering dirawat di rumah sakit." Bunga selalu membuatnya tersenyum. Aruna mengangguk. Ada rasa haru terselip di dalam hatinya. "Tentu, boleh saya tahu bunga apa yang Mas Ardi inginkan kali ini?" Ardi berpikir sejenak sebelum menjawab. "Bunga yang menurutmu paling indah hari ini."
Aruna tertegun. Ia jarang mendengar seseorang mempercayakan pilihan sepenuhnya pada dirinya. Biasanya pelanggan datang dengan permintaan spesifik. Tetapi Ardi berbeda. "Baik mas, saya buatkan yang terbaik," ujar Aruna akhirnya. Saat ia memilih bunga, Ardi berdiri memperhatikan dengan diam-diam. Ada kekaguman pada pandangannya, kekaguman pada cara Aruna mencurahkan hati dalam pekerjaannya. Ia tidak tahu kisah hidup Aruna, namun ia tahu satu hal. Gadis itu selalu tampak tulus dalam setiap hal kecil yang ia lakukan. Aruna menyusun buket itu dengan hati-hati, memilih bunga matahari sebagai pusatnya, dengan tambahan mawar putih dan anyerir. Warna cerahnya memberikan rasa hangat yang dapat menyemangati siapapun yang memandangnya. Ketika selesai, ia menyerahkannya pada Ardi. "Saya harap ibunda Mas Ardi menyukainya," kata Aruna sedikit gugup. Ardi menerima buket itu, aroma bunga mengisi ruang di antara mereka. "Terima kasih Aruna, Mama pasti suka." Tatapannya menahan sesuatu yang tak ia ucapkan. Kekaguman, atau mungkin rasa kagum yang perlahan tumbuh menjadi perhatian lebih dari sekedar pelanggan dan penjual bunga. Aruna hanya bisa mengangguk. Ada kehangatan aneh yang mengalir dalam dadanya. Ia tidak terbiasa diperhatikan dengan cara seperti itu, tulus tanpa syarat. Ardi lalu pergi dengan senyuman, meninggalkan pintu yang kembali berdenting pelan. Namun detak jantung Aruna masih belum kembali normal. Ia menyentuh dadanya dengan heran, mencoba memahami perasaan yang tiba-tiba muncul begitu nyata. Hari itu berlalu seperti hari-hari lain, namun ada sesuatu yang berbeda dalam hati Aruna. Meski ia masih seorang gadis yang hidup sederhana dan tidak memiliki siapapun, kehadiran Ardi membuatnya merasakan sesuatu yang baru. Pengharapan. Sesuatu yang selama ini ia pikir tak pernah pantas ia miliki. Dan tanpa disadari, bunga-bunga di sekitar seolah mekar lebih indah dari biasanya. Seakan ikut merayakan benih kecil sebuah kisah yang diam-diam mulai tumbuh. Sebuah permulaan yang mungkin akan mengubah hidup Aruna selamanya. Di balik senja yang perlahan turun, Aruna menatap langit yang berwarna jingga. Ia memejamkan mata dan tersenyum pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tak lagi sendiri. Mungkin untuk pertama kalinya, takdir mulai menunjukkan arah baru dalam hidupnya. Perasaan hangat itu masih membekas di dadanya hingga keesokan hari. Ia berangkat bekerja seperti biasa, namun langkahnya terasa lebih ringan. Dunia seolah tampak lebih cerah, dan bunga-bunga di toko itu tampak lebih berwarna dari sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ia hanya tahu bahwa sejak kedatangan Ardi kemarin, ada sesuatu yang berubah. Hari itu, ketika lonceng pintu kembali berdenting, Aruna menoleh dengan harapan kecil yang bahkan ia sendiri malu untuk akui. Dan benar saja, Ardi berdiri di depan pintu dengan senyum yang sama hangatnya seperti kemarin. Aruna hampir terpaku oleh rasa gugup yang mendadak muncul begitu pria itu melangkah masuk. "Pagi Aruna," sapa Ardi, suaranya terdengar lebih lembut dari sebelumnya. "Pagi Mas Ardi," jawab Aruna, sedikit terbata tetapi tetap berusaha tersenyum sopan. Namun kali ini, Ardi tidak langsung meminta buket seperti biasanya. Ia terlihat lebih gelisah, kedua tangannya saling menggenggam seolah ada hal besar yang hendak ia sampaikan. "Aruna, ada sesuatu yang ingin kubicarakan, kalau kamu tidak keberatan," ucap Ardi pelan sambil menatap Aruna yang kini fokus kepadanya. Aruna mengangguk, meski jantungnya seperti hendak melompat keluar. Ia mempersilahkan Ardi duduk di kursi kecil dekat etalase. Ardi menarik nafas dalam, lalu menatap Aruna dengan pandangan yang lebih dalam dari sebelumnya. "Aruna, aku sudah lama memperhatikanmu. Setiap kali aku datang ke sini, aku selalu melihat ketulusan di matamu, kerja kerasmu, dan hatimu yang lembut. Kamu berbeda dari semua orang yang pernah aku temui." Ia berhenti sejenak, tampak berusaha mengatur degup jantungnya sendiri. "Aku tidak tahu bagaimana hidupmu selama ini, tapi aku ingin jadi bagian dari masa depanmu." Aruna terkejut, kata-kata itu terlalu indah untuk menjadi nyata baginya. Ia menatap Ardi dengan mata melebar, tak percaya apa yang baru saja ia dengar.
Ardi kemudian meraih sebuah kotak kecil yang sejak tadi tersembunyi di dalam tasnya. Dengan tangan sedikit bergetar, ia membuka kotak itu dan memperlihatkan sebuah cincin sederhana namun begitu indah di mata Aruna. "Aruna." Suara Ardi terdengar mantap meski wajahnya terlihat cemas. "Maukah kamu menikah denganku?" Dunia Aruna seakan berhenti berputar sesaat. Ia menatap cincin itu lama seolah mencoba memastikan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Air matanya menetes tanpa bisa ia cegah. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang akan memintanya menjadi pasangan hidup. Apalagi seseorang yang selama ini begitu ia hormati dan kagumi. "Tapi, aku ini tidak punya apa-apa, Mas. Aku bahkan tidak tahu siapa keluargaku," ucap Aruna lirih, merasa kecil dan rendah diri. "Aku takut aku akan jadi beban." Ardi menggeleng pelan lalu meraih tangan Aruna dengan lembut. "Aku tidak mencari keluarga kaya, Aruna. Aku mencari seseorang yang bisa menemani hidupku dengan hati yang tulus. Cinta tidak pernah memandang asal-usul atau harta. Aku memilih kamu, Aruna. Apa kamu bisa memilih aku juga?" Aruna menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menahan haru yang meluap-luap. Ia mengangguk pelan, namun mantap. Aku mau, Mas Ardi." Ardi senyum lega dan perlahan menyematkan cincin itu di jari Aruna. Suara tawa lembut bercampur dengan isak bahagia mengisi sudut toko yang sederhana itu. Tidak ada saksi, tidak ada pesta mewah. Namun bagi Aruna, ini adalah momen paling indah dalam hidupnya. Kabar pertunangan mereka disambut hangat oleh Bu Ratna yang langsung memeluk Aruna seolah ia adalah anaknya sendiri. "Aku tahu seorang gadis baik sepertimu pantas mendapatkan kebahagiaan," ucapnya sambil mengusap kepala Aruna dengan penuh kasih. Persiapan pernikahan dimulai perlahan. Aruna tidak menginginkan banyak hal. 2 gaun pengantin sederhana, sebuah pesta kecil di halaman toko bunga, dan beberapa teman yang ia kenal di panti asuhan dulu. Namun Ardi, yang berasal dari keluarga terpandang, memberikan tawaran berbeda. "Aruna, aku ingin pernikahan kita digelar dengan layak, bukan yang berlebihan, tapi cukup untuk membuatmu merasa bahwa kamu pantas mendapat kebahagiaan." Aruna ingin menjanggah, tetapi ia melihat ketulusan Ardi. Ia akhirnya mengangguk dengan hati yang berdebar. Namun satu hal mulai terasa janggal bagi Aruna. Setiap kali ia menanyakan tentang sesi temu keluarga atau persetujuan calon ibu mertua, Ardi selalu mengalihkan pembicaraan. Ia beralasan ibunya sedang sibuk atau sedang tidak sehat. Aruna tidak ingin mendesak. Ia percaya Ardi akan mengatur semuanya dengan baik. Di dalam kenyataannya, jauh di balik senyum Ardi yang selalu ia tampilkan di depan Aruna, ada tekanan besar yang ia hadapi dari keluarganya. Ibunya, seorang wanita kaya pemilik perusahaan besar, sangat menolak hubungan ini. "Ardi, kamu anak satu-satunya. Kamu tidak akan menikah dengan gadis yang bahkan tidak punya nama keluarga," bentak ibunya saat mengetahui rencana pernikahan itu. Ardi berusaha menjelaskan tentang kebaikan dan ketulusan Aruna. Tetapi ibunya tetap tak bisa menerima fakta bahwa calon menantunya adalah gadis yatim piatu tanpa latar belakang yang jelas. Baginya pernikahan adalah tentang keluarga dan status, bukan cinta. Namun Ardi tetap bersikeras. Ia sangat mencintai Aruna hingga memilih melawan keluarganya sendiri. Selama proses lamaran berlangsung, keluarga Ardi tidak ada satupun yang hadir. Ia berbohong pada Aruna, mengatakan mereka sedang sibuk pekerjaan, dan Aruna yang begitu polos percaya sepenuhnya. Di balik kebenaran pahit itu, Ardi menyembunyikan luka dan kecemasan agar Aruna tidak merasa rendah diri. Ia hanya ingin pernikahan itu tetap terwujud, meski harus menghadapi semua rintangan sendiri. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan yang dicampur sedikit kegelisahan yang Aruna simpan dalam diam. Ia belajar mempersiapkan diri menjadi seorang istri, mengumpulkan keberanian untuk memasuki kehidupan baru yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ia sering duduk di depan cermin, melihat pantulan dirinya mengenakan gaun sederhana yang ia pilih sendiri. Hatinya berdebar membayangkan hari saat ia akan berdiri di samping Ardi, sah menjadi istrinya. Aruna tidak meminta banyak, ia hanya berharap dapat menciptakan rumah penuh cinta. Rumah yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia percaya, bersama Ardi, ia bisa membangun semua itu. Dan dalam setiap doanya, ia selalu mengucap syukur.
tanpa menyadari bahwa kebahagiaan yang sedang ia genggam begitu kuat bisa saja terlepas hanya karena satu hal, status yang tidak pernah ia pedulikan, tetapi begitu berarti bagi orang yang kelak akan menjadi keluarganya. Aruna menatap langit malam sambil memegangi cincin di jarinya. Ia tersenyum dengan hati yang penuh harapan. Masa depannya tampak begitu indah dari sini. Ia tidak tahu bahwa di bayang-bayang, badai diam-diam sedang mengintai kebahagiaannya. Namun untuk saat ini, Aruna ingin percaya pada cinta. Percaya bahwa ia layak bahagia. Dan itu cukup baginya. Setidaknya sampai hari itu tiba. Hari yang seharusnya menjadi hari paling berbahagia dalam hidupnya. Hari ketika ia akan resmi menjadi istri dari pria yang membuatnya percaya bahwa ia layak dicintai. Hari pernikahan Aruna dan Ardi akhirnya datang. Semua persiapan berlangsung begitu cepat, namun terasa sempurna di mata Aruna. Ia melihat gaun pengantinnya tergantung di depan cermin. Putih sederhana tanpa hiasan berlebihan, namun sangat cocok dengan dirinya yang rendah hati. Namun ketika Aruna mengenakannya, ia tidak bisa menahan perasaan asing yang menyelinap dalam dirinya. Ia kagum pada dirinya sendiri, tetapi juga takut. Takut akan masa depan yang tidak ia mengerti. Takut akan pandangan keluarga Ardi yang tak pernah ia temui. Meski begitu, ia memilih tersenyum pada bayangannya sendiri. Ia ingin menjadi pengantin yang bahagia. Bukankah setiap wanita memimpikan momen seperti ini? Lokasi pernikahan mereka jauh dari kata sederhana. Sebuah gedung mewah dengan dekorasi elegan, bunga-bunga segar memenuhi setiap sudut ruangan. Lampu gantung besar berkilauan, menciptakan suasana bak negeri dongeng. Aruna tidak menyangka Ardi mampu memberikan acara semegah ini. Ia menyangka pernikahan yang akan ia jalani hanyalah pesta kecil di halaman toko bunga tempat ia bekerja. Namun Ardi ingin Aruna merasa istimewa. Tamu undangan yang datang kebanyakan merupakan kerabat dan relasi bisnis keluarga Ardi. Mereka berdandan glamor, membawa nama besar dan setiap langkah mereka mencerminkan status tinggi. Aruna tiba di pelaminan dengan gugup, tangannya dingin dan bergetar. Namun saat Ardi menggenggam tangannya, ia merasa lebih tenang. "Kamu cantik sekali hari ini," bisik Ardi, tulus. Aruna tersenyum tipis, berusaha menepis kekhawatiran yang diam-diam menggerogoti hatinya. Hingga sosok itu tiba. Seorang wanita anggun berbalut gaun mahal, bertabur mutiara dan permata yang memantulkan cahaya. Tatapannya tajam, bibirnya menipis dingin. Semua tamu langsung bergerak memberi ruang, seolah kehadirannya sudah cukup menjadi perintah. Wanita itu adalah Ibu Ardi. Aruna membungkuk pelan sebagai tanda hormat. "Selamat datang, Bu." Namun balasan yang ia terima hanya sebuah lilikan merendahkan. Wanita itu tak sudi menyambut salam Aruna, karena baginya gadis yang berdiri di pelaminan itu tidak sepatutnya menjadi menantunya. "Aku ingin memastikan sendiri," ucap Ibu Ardi pelan, namun cukup keras untuk terdengar oleh tamu terdekat, "bahwa anakku benar-benar menikahi gadis yang tak jelas asal-usulnya." Beberapa tamu berbisik, memandang Aruna dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah menilai harga dirinya. Aruna menahan nafasnya, matanya menatap lantai untuk menyembunyikan rasa pedih yang tiba-tiba menghunjam jantungnya. Ardi segera menatap ibunya dengan kesal. "Mama, jangan seperti ini, tolong hormati Aruna." "Hormati? Perempuan seperti ini tidak pantas dihormati. Ardi, kamu adalah pewaris tunggal keluarga besar. Lihatlah dirimu, dan lihat dia." Tatapannya ditujukan pada Aruna seolah menatap sesuatu yang hina. Apa yang bisa ia banggakan? Bahkan ia tidak tahu siapa orang tuanya sendiri. Aruna menggenggam tangan Ardi semakin kencang. Ardi membalasnya, mencoba memberi kekuatan. Namun semua itu tidak bisa menghalangi rasa malu yang kini menampar wajah Aruna di depan begitu banyak orang. Ia mendengar tawa kecil dari kelompok wanita muda yang melihat ke arahnya dengan sinis, seakan menyaksikan drama yang menghibur bukan tragedi perebutan harga diri seorang manusia. Namun, pesta tetap berlanjut. Musik mengalun, tamu-tamu menari dan pelayan mondar-mandir membawa hidangan mewah.
Semua tampak sempurna, kecuali hati Aruna yang berangsur hancur. Saat sesi perkenalan keluarga berlangsung, Aruna diminta berdiri bersama Ardi di depan mikrofon. MC bersemangat menyebutkan latar belakang keluarga Ardi yang luar biasa sukses dan terpandang. Namun, ketika giliran Aruna diperkenalkan, suara MC mendadak ragu. Dan pengantin wanita kita, Aruna, MC jeda, matanya membaca kartu nama yang terlihat kosong. Beliau merupakan anak asuh dari panti asuhan Harapan Baru. Ruangan seketika senyap. Semua mata kembali memperhatikan Aruna, tidak lagi dengan kagum, tetapi penuh pertanyaan yang melukai. Ibu Ardi tertawa kecil. Itu saja? Tidak ada yang lain? Tidak ada keluarga? Suaranya terdengar seperti ejekan tajam. Aruna menunduk. Ia tidak sanggup memandang siapapun. Ia ingin menangis, ingin berlari keluar dari tempat itu. Namun ia menahan semuanya. Ia menegakkan punggungnya, membalas penghinaan itu dengan keheningan yang bermartabat. Ardi yang melihat air mata di sudut mata Aruna, merasa dadanya sesak. Ia berdiri di samping istrinya, namun justru merasa tidak mampu melindunginya. Beban itu menekan hatinya dalam. Ia mencintai Aruna, tetapi ia juga tahu ibunya bisa menghancurkan apapun jika ia merasa tidak dipatuhi. Usai acara, Aruna duduk sendirian di ruang rias. Riasannya masih tampak sempurna, namun perasaannya hancur berantakan. Ia menyentuh cincin di jarinya, cincin yang seharusnya menjadi lambang kebahagiaan, tetapi kini terasa berat, menekan hatinya. Ardi masuk, wajahnya penuh rasa bersalah. Ia menutup pintu pelan dan mendekati Aruna yang terdiam seperti patung porselen yang rapuh. Maafkan aku, Aruna. Seharusnya aku bisa mencegah semua ini. Aruna menggeleng pelan. Mas Ardi tidak salah. Aku yang memang tidak pantas berdiri di sini. Jangan bilang begitu. Ardi langsung memegang kedua bahunya. Kamu pantas. Kamu lebih dari pantas. Mama hanya belum mengerti kamu. Aruna tersenyum pahit. Belum atau tidak akan pernah? Ardi tak bisa menjawab. Ia hanya menatap wajah istrinya yang masih menyimpan bekas air mata. Ia tahu kata-kata apapun tidak akan menghapus rasa malu Aruna hari ini. Aku berjanji, aku akan membuat Mama menerima kamu. Aku akan berjuang demi kita, ucap Ardi dengan tekad yang bergetar. Aruna hanya terdiam. Ia ingin percaya, tetapi bayangan tatapan penghinaan Ibu Ardi masih terus menghantui pikirannya. Hari pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan justru meninggalkan luka yang dalam. Luka itu mungkin akan sembuh, namun bekasnya akan tetap ada di hati Aruna. Menguatkan bahwa tidak semua cinta diterima oleh dunia tanpa harga yang harus dibayar. Dan pada malam pernikahannya, Aruna memejamkan mata bukan karena lelah, melainkan karena ingin melupakan rasa sakit yang begitu nyata. Ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang akan menggoyahkan pernikahannya, harga dirinya, dan mungkin cintanya sendiri. Aruna tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata penghinaan yang diterimanya saat resepsi terus terngiang di telinganya. Suara sinis Ibu Ardi yang mempertanyakan keberadaannya di dunia ini. Dan 2 hari setelah pernikahan yang seharusnya menjadi titik awal kebahagiaan itu, ia justru terbangun dengan perasaan lebih berat. Pernikahan itu terasa seperti mimpi buruk yang masih menggantung di hatinya. Ia menatap cincin yang melingkar di jarinya. Cincin itu seharusnya menjadi simbol cinta. Namun baginya kini juga menjadi pengingat bahwa ia memasuki keluarga yang tidak menginginkannya. Nafasnya terasa sesak, seolah udara yang ia hirup pun tidak menyambutnya. Ardi yang tidur di sebelahnya tidak pernah tahu betapa galaunya hati Aruna. Ia bergerak kecil, memeluk Aruna dari belakang dan membisikkan, "Selamat pagi istriku." Suaranya hangat, penuh kasih, seolah tidak ada badai yang menghantui mereka. Aruna tersenyum tipis, mencoba memantapkan diri bahwa pernikahan ini masih layak diperjuangkan demi pria yang ia cintai. Seusai sarapan,
Ardi langsung berangkat bekerja. Ia kembali ke rutinitas, meninggalkan Aruna sendirian di rumah besar keluarga Ardi. Rumah yang terasa asing dan terlalu megah untuk seorang perempuan yang terbiasa dengan kesederhanaan. Aruna kini menjadi menantu baru dalam keluarga kaya yang memandang rendah masa lalunya. Ibu Ardi tidak menyapanya pagi itu. Beliau hanya menatap Aruna dari jauh, dingin dan penuh penilaian. Setiap langkah Aruna rasanya seperti melalui lorong yang penuh jebakan. Ia berusaha membantu pekerjaan rumah, tetapi seorang asisten rumah tangga malah mencegahnya. "Nyonya sudah bilang, Anda tidak perlu menyentuh apapun di sini," kata perempuan itu canggung, menunduk seolah takut salah bicara. "Takut ibu marah kalau Anda ikut campur." Kalimat sederhana itu terasa seperti tamparan kedua yang menyadarkannya. Keberadaannya memang tidak diinginkan. Aruna hanya mengangguk. Ia kembali ke kamar, duduk memeluk lutut sendiri. "Aku boleh tinggal di sini, tapi tidak boleh menjadi bagian dari sini," gumamnya lirih. Ia meremas ujung gamisnya, menahan perasaan yang menyesakkan. Di balik tembok yang kokoh, ketidaksukaan Ibu Ardi semakin menjadi. Ia bicara nyaring di ruang tamu bersama saudara-saudaranya. Cukup nyaring hingga Aruna bisa mendengar setiap kata. "Aku sudah bilang, perempuan itu tidak punya siapa-siapa. Masa depan Ardi bisa hancur karena menikahi orang dari jalanan." "Tenang dulu," suara saudara perempuannya berusaha menenangkan. "Ardi terlihat sangat mencintainya. Kalau kamu terus bersikap begini, justru kamu yang akan terlihat buruk." "Aku tidak peduli," bentak Ibu Ardi. "Aku hanya ingin menyingkirkan perempuan itu sebelum terlambat." Aruna menggigit bibirnya, berusaha agar air matanya tidak jatuh. Ia tahu ia dipandang rendah, tapi mendengarnya langsung membuat luka itu semakin terbuka. Ia mundur perlahan dari pintu kamar agar tak ada yang sadar ia mendengar. Hari demi hari setelah pernikahan berjalan berat, Ibu Ardi selalu mencari celah untuk menjatuhkan Aruna. Entah dari cara berpakaian, cara bicara, bahkan latar belakang keluarganya yang dianggap memalukan. Sekalipun Aruna mencoba tersenyum dan menunjukkan rasa hormat, tetap saja ia dianggap tidak layak. Dan di tengah semua itu, Aruna tidak sadar bahwa ada seseorang yang memperhatikan dari jauh. Seseorang duduk di dalam mobil hitam yang terparkir tidak jauh dari gerbang rumah keluarga Ardi. Ia membawa selembar foto Aruna di tangan, foto saat Aruna masih remaja di panti asuhan. Di jok sebelahnya terdapat berkas tebal, berisi dokumen tentang Aruna, termasuk sesuatu yang Aruna sendiri tidak ketahui. "Jadi ini kau," gumam pria itu, suaranya rendah penuh makna mendalam. Matanya mengikuti setiap gerakan Aruna yang tampak di balkon lantai 2 rumah itu, perempuan yang kini menjadi pusat dari teka-teki besar yang selama ini ia cari. Tatapannya tidak sekedar penasaran, tapi seolah melihat masa depan yang ia yakin harus ia tuntaskan. Ia menyentuh foto itu sekali lagi sebelum menyelipkannya rapi ke dalam berkas. Lalu ia menghidupkan mesin mobil, namun tidak pergi. Ia hanya menunggu, mengawasi, mengantisipasi. Ada sesuatu yang besar yang ia simpan. Seolah ada rahasia besar terkait Aruna yang selama 24 tahun tertutup rapat, bahkan dari dirinya sendiri. Malam harinya, Ardi pulang dengan senyum cerah. Tidak mengetahui gejolak yang menimpa istrinya sepanjang hari. Ia mencoba menciptakan suasana hangat, memeluk Aruna, bertanya bagaimana keadaannya. "Aku baik," jawab Aruna, berusaha terdengar kuat. Ardi mengusap pipinya lembut. "Aku janji akan selalu menjagamu." Janji itu begitu indah. Tapi di mata Aruna ia tahu Ardi tidak bisa melindunginya dari semuanya. Tidak dari kebencian ibunya, tidak dari pandangan tajam keluarga besar, dan dari bayangan masa lalu yang tiba-tiba seakan mengejarnya. Saat Ardi memeluknya, ada bayangan seseorang di balik pagar rumah itu menatap mereka dengan mata yang sulit ditebak. Bukan musuh, namun juga bukan kawan. Sosok itu seperti menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu yang akan mengubah hidup banyak orang. Aruna merasakan dingin menjalari punggungnya seolah ia mulai menyadari bahwa badai yang akan datang bukan hanya tentang kebencian ibu mertuanya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih mengerikan, lebih mengejutkan. Identitas diri yang selama ini ia kira sederhana,
ternyata menyimpan kebenaran yang mampu membuat seluruh dunia bertekuk lutut. Dan malam itu, tanpa ia sadari, babak baru kehidupannya telah bermulai. Pagi itu masih sunyi ketika bel rumah berbunyi. Aruna yang sedang merapikan tempat tidur tersentak kaget. Ia buru-buru menghampiri jendela dan melihat seorang pria berjas hitam berdiri di depan gerbang, membawa tas kerja yang tampak berat. Raut wajahnya serius, seperti seseorang yang datang dengan urusan penting. "Ibu, ada yang mencari," ujar salah satu pembantu rumah yang muncul tiba-tiba di belakangnya. Nada suaranya terdengar gugup. Mungkin karena tamu itu terlihat bukan orang sembarangan. Aruna mengangguk pelan dan berjalan turun. Ibu mertua belum terlihat dimanapun. Dan mungkin itu lebih baik. Ia membuka pintu perlahan, mencoba menyenyum sopan. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menunduk hormat. "Selamat pagi, Nyonya Aruna. Nama saya Reza Wirasena. Saya seorang pengacara. Saya datang untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting." Aruna mengerjap bingung. Pengacara? Untuk apa? Ia tidak pernah berurusan dengan hukum selama ini. "Maaf, tapi sepertinya Anda salah alamat." Reza menggeleng. "Saya yakin saya tidak salah. Saya harus bertemu dengan Anda, dan hanya Anda." Nada tegasnya membuat Aruna tidak mampu menolak. Ia mempersilahkan pria itu masuk dan duduk di ruang tamu. Reza membuka tas kerjanya, mengeluarkan sejumlah dokumen yang rapih dan tersusun dalam satu map tebal. "Ada apa sebenarnya?" tanya Aruna masih dibayangi rasa cemas. Pengacara itu menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan. "Saya datang untuk bicara tentang masa lalu Anda, tentang keluarga Anda." Degup jantung Aruna seketika berdentum keras di telinganya. "Keluarga?" ulang Aruna seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Kata itu sendiri menyakiti hatinya, karena selama ini ia tidak punya siapa-siapa. Reza mengangguk. "Iya, keluarga kandung Anda. Mereka bukan orang biasa." Aruna merasakan kakinya melemah. Ia duduk lebih tegak untuk menyiapkan diri mendengar sesuatu yang ia tak pernah duga. 24 tahun lalu, Reza memulai dengan nada resmi. "Ayah kandung Anda adalah seorang pengusaha besar di Indonesia. Nama beliau, Bagas Pradipta." Aruna terdiam. Nama itu terdengar asing, namun dalam cara yang aneh, seperti sesuatu yang pernah ia dengar jauh di suatu tempat, lalu menghilang begitu saja. Beliau pemilik Pradipta Group, perusahaan besar yang menguasai banyak bidang industri. Namun 10 tahun lalu, perusahaan itu dinyatakan bangkrut, dan keluarga Pradipta dianggap telah tiada. Aruna menatapnya dengan kening mengkernyit. Sulit mempercayai bahwa ia dihubungkan dengan sesuatu yang sebesar itu. "Tapi, saya tidak paham. Saya dibesarkan di panti asuhan sejak bayi. Bagaimana mungkin?" Reza mencondong ke tengah, suaranya menjadi lebih pelan, namun semakin menusuk. "Sebelum ayah Anda meninggal karena kecelakaan tragis, beliau sempat menitipkan seorang bayi perempuan kepada sahabatnya. Bayi itu adalah satu-satunya ahli waris keluarga Pradipta." Reza berhenti sejenak, lalu menatap tepat ke mata Aruna. "Dan bayi itu adalah Anda, Nyonya Aruna." Aruna menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Dunia sekitarnya seperti berhenti berputar. Kata-kata itu mengguncang bagian terdalam dirinya. "Itu tidak mungkin.
Suaranya pecah. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya siapa-siapa. Reza membuka map dan menunjukkan akta lahir yang sudah lama diarsipkan. Foto-foto lama ayah dan ibunya, serta surat wasiat yang dicap resmi. Saya sudah melacak keberadaan ibu sampai menemukan Anda di panti asuhan. Sahabat ayah Anda yang menerima amanah itu menghilang setelah menitipkan Anda. Seolah ia ingin melindungi Anda dari sesuatu yang lebih mengerikan. Dan jejaknya berhenti di sana. Aruna merasakan dadanya sesak. Air mata yang selama ini ia tahan justru mengalir tanpa bisa dicegah. Kenapa? Kenapa saya tidak pernah tahu semuanya? Suaranya lirih, penuh luka yang baru terungkap. Karena terlalu banyak pihak ingin Anda tidak pernah ditemukan. Jawab Reza dengan suara berat. Tidak semua orang senang Anda masih hidup, apalagi Anda merupakan pewaris sah seluruh kekayaan Pradipta Group. Pewaris? Kata itu menggema di benaknya, seperti kilat yang menyambar gelapnya malam. Semua penghinaan yang ia terima selama ini, semua kesepian yang ia rasakan berubah menjadi potongan teka-teki yang baru mulai terlihat wujudnya. Tepat di saat Aruna masih coba memahami kenyataan baru ini, suara langkah menghentak terdengar dari belakang. "Apa ini semua?" bentak seseorang tajam. Aruna menoleh dan mendapati Ibu Ardi berdiri dengan mata membelalak. Ekspresi tercampur antara terkejut dan ketakutan melihat nama besar yang tertera di dokumen itu. Pradipta Group? Suaranya tercekak. Dari mana perempuan ini bisa ada hubungannya dengan keluarga Pradipta? Reza berdiri sopan, meski suasana menegang. Saya resminya sedang menjelaskan kepada klien saya tentang hak waris. Klien? Hampir berteriak Ibu Ardi. Dia ini yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Sekarang kau datang membawa cerita tidak masuk akal seperti ini? Aruna merasakan lukanya yang ditekan kembali menganga. Tapi kali ini ia sudah mulai memiliki alasan untuk tidak lagi merunduk. Reza tetap tenang. Semua bukti ada di sini, dan proses hukum akan segera berjalan untuk memastikan hak Nyonya Aruna dikembalikan. Ibu Ardi terdiam. Rahangnya mengeras. Dalam sekejap, raut wajah congak itu berubah menjadi ketakutan yang tidak bisa diungkapkan. Ia paham benar nama Pradipta Group. Nama yang pernah begitu besar hingga tidak ada pejabat pun yang berani menentangnya. Saat Ardi pulang sore itu dan mengetahui segalanya, ia memeluk Aruna dengan erat. "Aku tidak peduli kamu siapa. Kamu tetap istriku," bisiknya penuh ketulusan. Aruna menangis dalam pelukan itu. Tetapi untuk pertama kalinya, air matanya bukan hanya karena luka. Ada sedikit harapan yang menyusup di sela-sela kesedihannya. Namun di jauh sudut matanya, ada ketakutan baru yang muncul. Jika ia benar pewaris yang selama ini dicari, jika ia benar seseorang yang seharusnya tidak ditemukan, berarti akan ada bahaya besar datang menghampiri. Dan di luar rumah itu, seseorang yang sejak awal mengawasinya kini tersenyum samar dari balik kemudi mobilnya. Akhirnya, gumamnya pelan. Waktunya tiba. Masa lalu tidak hanya membawa jawaban. Masa lalu juga membawa musuh. Sejak pertemuan dengan pengacara Reza, hari-hari Aruna berjalan dalam ketegangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Reza terus datang hampir setiap hari, menyiapkan dokumen, memperlihatkan bukti-bukti tambahan, hingga akhirnya sebuah surat resmi datang. Surat undangan untuk menghadiri rapat Dewan Direksi Pradipta Group.
Ibu diminta hadir sebagai ahli waris utama untuk pembahasan posisi kepemimpinan perusahaan. Jelas Reza ketika menyerahkan surat itu. Aruna memandangi surat itu dengan tangan bergetar. Nama besar perusahaan yang selama ini hanya ia dengar dari media, kini tertulis erat dengan identitas dirinya. Ia bahkan masih kesulitan mempercayai semua ini nyata. Apa mereka tidak salah? Aruna masih merasa kecil, jauh dari sosok yang layak memimpin apapun. Reza tersenyum tipis, menatapnya dengan keyakinan penuh. Tidak ada keraguan sedikit pun. Anda adalah satu-satunya darah Pradipta yang tersisa. Sudah waktunya Anda berdiri di tempat yang seharusnya. Aruna menarik nafas panjang, mencoba menguatkan hatinya. Ia tidak bisa terus bersembunyi dalam ketakutan. Tidak setelah dunia berusaha merendahkannya berkali-kali. Ia harus berani melihat siapa dirinya sebenarnya. Hari yang ditunggu pun tiba. Sebuah mobil hitam mewah menjemput Aruna dari rumah. Ia mengenakan pakaian formal elegan yang dipilihkan oleh salah satu konsultan yang disiapkan Reza. Meski sederhana, penampilannya menunjukkan wibawa seorang wanita terhormat. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ardi mengecup keningnya sebelum ia berangkat. "Aku bangga padamu," ucapnya lembut. Aruna tersenyum, meski dalam dirinya masih ada sisa takut yang belum hilang. Namun, dipandang oleh mata Ardi yang penuh rasa percaya, ia menemukan keberanian. Sementara itu, dari balik tirai lantai 2, Ibu Ardi memperhatikan dengan wajah pucat pasi. Tatapannya dipenuhi penyesalan dan ketakutan yang menyesakan. Bangunan kantor pusat Pradipta Group berdiri megah di pusat kota Jakarta. Ketika Aruna melangkah masuk, seluruh pegawai yang ada di lobi langsung menundukkan kepala dengan hormat. Mereka sudah mendengar kabar bocoran dari Dewan Direksi. Pewaris keluarga Pradipta telah ditemukan. Lift membawa Aruna ke lantai tertinggi. Di sana, sebuah ruangan pertemuan besar telah dipersiapkan. Ketika pintu terbuka, semua mata beralih padanya. Para petinggi perusahaan dengan jas mahal dan posisi penting berdiri serempak. "Selamat datang Nyonya Aruna," sambut salah satu direksi dengan suara yang hampir gemetar. Aruna terpaku. Ia tidak pernah membayangkan dirinya disambut dengan penuh hormat seperti ini. Dulu ia seringkali dianggap rendah, tidak punya siapa-siapa. Tapi kini orang-orang berpengaruh ini menunduk di hadapannya. Reza membandingi Aruna mendekati kursi utama. Kursi yang dulunya ditempati ayahnya. "Silahkan duduk, pewaris sah keluarga Pradipta," ucap seorang direksi paruh badan dengan mata berkaca-kaca, seolah melihat kembali bayangan mendiang sang pemilik besar. Aruna menelan ludah. Ia duduk perlahan, dan kursi itu terasa berat, seolah membawa beban sejarah dan tanggung jawab yang besar. Rapat dimulai. Mereka menjelaskan kondisi perusahaan saat ini, jumlah aset, tantangan bisnis, hingga rencana besar untuk membangkitkan kejayaan Pradipta Group. "Dengan hadirnya Anda, semua akan berubah," ucap Direktur Keuangan. "Kami siap mendukung Anda sepenuhnya." Aruna mendengarkan dengan seksama. Ia belum paham banyak hal, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri akan belajar dan bekerja keras. Tidak ada lagi Aruna yang takut. Tidak ada lagi Aruna yang merasa tidak pantas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan harga dirinya kembali. Berita kehadiran Aruna sebagai ahli waris keluarga Pradipta dengan cepat menyebar ke publik. Media mulai menulis tentang kebangkitan pewaris yang lama hilang. Berita di televisi menampilkan foto Aruna saat di kantor pusat Pradipta Group dan internet ramai membicarakannya. Dan tentu saja, berita itu sampai di telinga keluarga Ardi. Saat makan malam, ponsel Ardi berdering tanpa henti. Grup keluarga heboh membahas kabar tersebut. Sementara itu, Ibu Ardi hanya bisa duduk terpaku. Wajahnya pucat seakan kehilangan seluruh darahnya. Jadi perempuan itu benar-benar pewaris keluarga Pradipta. Gumanya tidak percaya. Suara hatinya penuh ketakutan dan rasa malu yang menusuk. Kalimat-kalimat penghinaan yang ia lemparkan pada Aruna saat pernikahan kini berputar kembali, menghantam dirinya sendiri bagai cambuk. Ia teringat bagaimana ia meremehkan Aruna di depan tamu undangan. Bagaimana ia menyebut Aruna tidak pantas menjadi menantunya.
bagaimana ia mempermalukan Aruna tanpa sedikit pun rasa iba. Kini ia menyadari perempuan yang ia hina habis-habisan itu adalah seseorang yang jauh lebih tinggi kedudukannya dibanding dirinya. Tanpa ia sadari, tangannya bergetah. Nafasnya mulai tidak stabil. Ada rasa takut kehilangan kontrol, ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Aku harus berbicara dengannya. Suara Ibu Ardi lirih, namun ada ketegangan di baliknya. Ardi menatap ibunya dengan dingin. "Sudah terlambat, Bu." Ucapan itu membuat Ibu Ardi menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu kecil di hadapan seseorang yang pernah ia injak-injak. Dan di kamar mereka, Aruna duduk di depan meja rias menatap pantulan dirinya di cermin. Sosok dalam cermin itu bukan lagi Aruna si gadis sebatang kara, namun seorang perempuan yang perlahan menembuhkan kekuatannya. "Ayah, aku akan berusaha membuatmu bangga, dan aku akan menjaga nama ini, nama kita." Ia menyentuh dada, merasakan detak jantung yang penuh tekad. "Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku lagi." Bersamaan dengan itu, langit malam tampak lebih luas dan megah. Bukan lagi ruang sempit yang membatasi langkahnya. Kini Aruna benar-benar bangkit, bukan sebagai seorang perempuan miskin yang dihina saat pernikahan, melainkan sebagai pewaris keluarga besar yang akan mengubah segalanya, termasuk balas harga diri yang telah direbut darinya. Pagi itu udara terasa berbeda. Rumah besar yang dulu membuat Aruna merasa terasing, kini tak lagi mengintimidasinya. Ia berjalan dengan kepala tegak menuju ruang makan, namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih dari dalam ruangan. Tangisan. Aruna mengenali suara itu, bahkan sebelum ia melihat sosoknya. Suara yang dulu penuh kekuasaan, kini terdengar begitu rapuh dan ketakutan. Ibu Ardi bangkit berdiri buru-buru ketika melihat Aruna muncul di ambang pintu. Mata wanita itu bengkak, wajahnya kacau seperti seseorang yang telah hilang arah. Aruna, suaranya tercekat di tenggorokan. "Tolong, dengarkan ibu." Aruna tetap diam. Ia hanya menatap wanita itu tanpa senyum, tanpa air mata. Wajahnya tenang, namun ketenangan itu bukan kelembutan, melainkan kekuatan yang telah ditempa dari rasa sakit yang panjang. Ibu Ardi mendekat dan langsung bersimpuh di hadapan Aruna. Tanpa malu, tanpa gengsi. Air matanya jatuh membasahi lantai marmer yang dingin. "Maafkan ibu, maafkan semua kebodohan dan kekejaman ibu," isaknya. "Ibu tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Ibu tidak tahu bahwa kamu..." Aruna mengangkat tangan, menghentikan kata-kata itu. "Jadi karena saya pewaris keluarga kaya, barulah saya pantas untuk dihormati?" Tanyanya pelan namun menohok. Ibu Ardi terdiam, lidahnya keluh. Aruna melanjutkan dengan suara yang nyaris bergetar oleh luka yang masih terasa jelas di dadanya. "Jika saya tetap miskin, apa Anda akan tetap memperlakukan saya seperti sampah? Menghina saya di hari pernikahan saya sendiri? Membuat saya terlihat seperti tidak layak untuk bahagia?" Ibu Ardi menangis makin keras. "Ibu salah, ibu bodoh, ibu hanya memikirkan martabat keluarga. Tapi kini ibu menyadari bahwa ibu telah mempermalukan diri sendiri." Aruna memalingkan wajah. Ia tidak mau air matanya kembali jatuh karena orang yang sudah menghancurkan perasaan dan harga dirinya. "Seharusnya Anda malu," ujarnya dingin. Suasana membeku. Suara isak yang lirih membuat ruangan terasa sempit. Saat itu Ardi datang terburu-buru. Wajahnya panik melihat dua perempuan terpenting dalam hidupnya berada dalam ketegangan yang begitu tebal. "Aruna, Bu, apa yang sedang terjadi?" tanyanya cemas. Ibu Ardi langsung berdiri dan memeluk putranya sambil menangis. "Nak, ibu sudah salah. Ibu sudah keterlaluan kepada istrimu." Ardi menghela napas berat. Ia menatap Aruna dengan mata memohon pengertian. "Aruna, tolong maafkan ibu. Dia benar-benar menyesal." Aruna menatap Ardi dalam-dalam. Ada cinta yang tak pernah pudar dalam mata laki-laki itu. Namun juga ada ketakutan. Ardi terjebak antara rasa cintanya pada istrinya dan kesetiaannya kepada ibunya. "Ardi," suara Aruna lembut namun tegas. "Aku tidak membenci ibumu.
Aku hanya tidak ingin lagi diperlakukan seperti aku tidak berarti. Ardi menunduk. Ia tahu luka itu terlalu dalam untuk dihapus hanya dengan kata maaf. Aruna berbalik hendak pergi, namun Ibu Ardi meraih ujung bajunya, memohon setengah mati. Aku memohon, jangan tinggalkan keluarga ini. Aku janji tidak akan menyakitimu lagi. Aku akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Aruna berhenti, bahunya sedikit bergetar. Ia menutup mata sejenak menahan gejolak perasaannya. Sudah terlambat, jawabnya dengan suara serak. Luka itu sudah ada dan tidak akan hilang begitu saja. Ibu Ardi jatuh terduduk kembali memegangi dadanya. Ardi melangkah mendekati Aruna. Suaranya nyaris berbisik. Sayang, aku tahu semuanya menyakitkan. Aku tahu aku mungkin belum cukup membelamu, tapi tolong jangan pergi dariku. Aruna memandang suaminya. Dalam hati, ia tidak pernah berniat meninggalkan Ardi. Ia mencintai pria itu lebih dari apapun di dunia ini. Tapi ia juga harus mencintai dirinya sendiri. Yang kubutuhkan sekarang bukan janji manis, bukan belas kasihan, bukan permohonan. Ucapnya pelan namun jelas. Aku butuh kalian menghargai siapa aku. Bukan karena harta atau gelar, tetapi karena aku manusia. Ardi mengangguk. Matanya dipenuhi rasa bersalah dan tekad untuk memperbaiki semua yang sudah terjadi. Mulai hari ini, lanjut Aruna sambil merapikan tasnya. Aku akan fokus membangun kembali nama keluarga Pradipta. Aku akan belajar memimpin perusahaan dan menjalani hidup sesuai pilihanku. Ia menatap ibu mertuanya sekali lagi. Ada sedikit ruang maaf di matanya, tetapi luka itu masih terlalu segar untuk disentuh. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa memaafkanmu, kata Aruna. Aruna kemudian melangkah pergi. Setiap langkahnya berat, namun juga penuh keyakinan baru. Di belakangnya, Ardi memeluk ibunya yang menangis terseduh-seduh. Laki-laki itu menatap punggung istrinya yang semakin jauh. Ia tahu dalam perjalanan ini, ia harus menjadi pilar yang lebih kuat. Jika ingin mempertahankan cinta mereka, ia tidak boleh lagi membiarkan istrinya berjuang sendirian. Di dalam mobil, Aruna memandangi kota yang berkilauan dari balik jendela. Hidupnya berubah drastis dalam hitungan hari. Namun, perubahan itu justru menguatkan dirinya. Bukan lagi gadis kecil yang takut dunia menolaknya, melainkan perempuan yang tahu nilainya. Seseorang yang telah bangkit dari luka terdalam untuk menata kembali masa depannya. Dan meskipun masih ada air mata yang mengalir di sudut matanya, kali ini air mata itu membawa kekuatan. Mulai sekarang, gumamnya pada diri sendiri. Aku yang menentukan bagaimana dunia memperlakukanku. Ia tersenyum kecil. Senyum seorang pemenang yang baru menyadari kekuatannya sendiri. Dan dari kejauhan, seseorang masih menatapnya dalam diam. Seseorang yang sejak awal mengikuti jejak masa lalunya. Seseorang yang tahu, perjalanan Aruna belum selesai, justru baru dimulai. Keputusan Aruna untuk tidak kembali ke rumah mertua setelah pertemuan yang menyakitkan itu menjadi awal dari diam yang panjang. Ibu Ardi mungkin telah meminta maaf, namun hati Aruna belum siap menerima. Kata-kata yang sempat terucap bahwa Aruna tidak pantas, tidak berharga, dan hanya menumpang hidup, masih membekas seperti duri yang menusuk tanpa henti. Dan kini, ia berdiri di ujung persimpangan hidup. Bertahan dalam hubungan yang membuat dirinya meragukan harga diri, atau meraih masa depan yang baru sebagai wanita mandiri yang akhirnya tahu siapa dirinya sebenarnya. Ardi datang malam itu dengan wajah yang kusut. Kelelahan tergambar jelas di setiap gerak tubuhnya. Namun ada lebih dari sekedar lelah. Ada penyesalan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ketika Aruna membuka pintu ruangan hotel tempat ia tinggal sementara, ia bisa melihat mata Ardi memburu harapan. Seolah ia takut bahwa begitu pintu tertutup kembali, tidak ada lagi kesempatan lain. Aruna, tolong dengarkan aku, ucap Ardi dengan suara yang hampir bergetar. Aku mencintaimu. Aku ingin kita melewati ini bersama. Aruna memandangnya dengan tatapan yang tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Bukan karena ia tidak mencintai Ardi, justru karena ia mencintainya, rasa sakit itu semakin dalam. Ardi, selama ini aku selalu berusaha memahamimu, ujar Aruna pelan. Aku tahu posisi kamu sulit. Aku tahu kamu ingin membahagiakan ibumu. Tapi aku yang menjadi korban dari semua kebimbangan ini. Ardi terdiam, menunduk. Aku salah.
Aku harusnya membelamu sejak awal. Aku harusnya berdiri di sisimu. Ya, jawab Aruna, suaranya lirih namun tegas. Tapi kamu tidak melakukannya. Suasana hening menyelimuti ruangan. Hening yang menekan dada, membuat udara seolah membeku. Aku selalu percaya cinta akan cukup. Tapi ternyata, cinta tanpa keberanian hanya akan membuat salah satu dari kita tersakiti. Ardi mengangkat wajahnya, air mata mulai menggenang. Jadi, apa yang kamu inginkan? Cerai? Apa kamu ingin kita menyerah begitu saja? Pertanyaan itu menusuk langsung ke hati Aruna. Jika ia menjawab iya, maka semua yang mereka perjuangkan, semua kenangan manis yang mereka ukir bersama, akan menjadi sia-sia. Tapi jika ia menjawab tidak, apakah ia siap kembali ke kehidupan yang membuat dirinya kehilangan jati diri? Aku tidak ingin menyerah pada cinta kita, Ardi, kata Aruna akhirnya. Tapi aku juga tidak ingin menyerah pada diriku sendiri. Ardi tidak bisa berkata apa-apa. Ia ingin memeluk Aruna, namun takut geraknya akan ditolak. Aruna menarik nafas dalam-dalam. Ia mengingat janji yang pernah ia buat pada dirinya sendiri, bahwa suatu hari ia akan menjadi seseorang yang tidak lagi dipandang rendah. Dan hari itu telah datang, bukan karena ia ingin membuktikan pada siapapun, melainkan karena ia ingin menghormati dirinya sendiri. Aku perlu waktu, ucap Aruna tegas, waktu untuk menyembuhkan lukaku dan mengenal diriku yang baru. Aku ingin memilih jalan hidupku tanpa merasa harus meminta izin pada siapapun. Jika ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin Aruna akan langsung menangis dan memohon Ardi untuk tetap mempertahankannya. Namun, Aruna yang berdiri di hadapan Ardi malam itu bukan lagi gadis miskin yang selalu menahan sakit dalam diam. Ia adalah pewaris tunggal empire bisnis raksasa, perempuan yang selama ini dunia salah kenal. Dan sekarang, ia akhirnya tahu nilainya. Ardi menggigit bibirnya menahan isak. Aku takut kehilanganmu. Aruna menatapnya lembut. Dengar Ardi, kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, kamu harus mulai memilih. Bukan memilih antara aku dan ibumu, tapi memilih untuk menjadi pria yang bisa melindungi orang yang kamu cintai tanpa rasa ragu. Setelah kata itu meluncur, Ardi tidak mampu berkata apa-apa lagi. Air matanya jatuh begitu saja. Aruna membuka genggamannya yang sejak tadi menggenggam cincin pernikahan di tangannya. Aku tidak akan mengembalikan cincin ini, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Karena aku tidak mau pernikahan kita berakhir. Aku hanya ingin mulai kembali dari awal, sebagai Aruna yang baru. Ardi tidak menghalangi saat Aruna menutup pintu kamar hotel tempat ia tinggal sementara. Suara klik kunci yang terdengar setelahnya seperti garis pemisah antara masa lalu dan masa depan. Beberapa minggu berlalu dan nama Aruna semakin sering muncul di media bisnis. Pertemuannya dengan investor, rapat demi rapat di kantor pusat, dan proyek sosial yang ia rintis membuatnya semakin percaya diri. Ia bukan hanya pewaris, ia ingin menjadi pemimpin yang benar-benar berguna. Media mulai mengulik identitas Aruna dengan antusias. Banyak yang tidak percaya bahwa wanita yang dulu dihina di pesta pernikahannya adalah sosok yang kini disegani di dunia bisnis. Sementara itu, keluarga Ardi mulai merasakan konsekuensi perbuatan mereka. Reputasi keluarga hampir hancur setelah sikap Ibu Ardi terungkap ke publik melalui rekaman tamu undangan yang diam-diam mengabadikan penghinaannya. Ibu Ardi jatuh sakit karena stres dan rasa bersalah yang menggerogoti. Ardi sendiri mencoba memperbaiki diri. Ia mulai berani mengambil keputusan dalam keluarga, menunjukkan bahwa ia bukan lagi pria yang hidup dalam bayang-bayang ibu. Ia berharap saat Aruna melihat usaha itu, cintanya akan kembali menghangat. Suatu sore, Ardi datang ke kantor Aruna. Tidak lagi dengan wajah tertekan, namun dengan tatapan yang penuh tekad. Aruna menyambutnya dengan senyum lembut, senyum yang tidak lagi menyimpan luka sebesar dulu. Aku sudah memilih Aruna, ucap Ardi tegas. Aku ingin berjalan di sisimu, bukan sebagai pria yang takut kehilangan, tapi sebagai pria yang pantas kamu banggakan. Aruna menatapnya dalam, mencari kejujuran di balik kata-kata itu, dan ia menemukannya. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, Aruna merasa hatinya tidak lagi sesak. Ia mengulurkan tangannya, dan Ardi menyambutnya. Tidak ada pelukan dramatis, tidak ada ciuman menyejukkan. Hanya genggaman dua hati yang sama-sama pernah terluka, namun tidak hancur. Mari kita mulai dari awal, kata Aruna. Ardi mengangguk. Mulai dari awal, tanpa ada yang meremehkanmu lagi.
Aruna menatap jendela tinggi tempat cahaya matahari masuk, seolah langit pun tersenyum menyambut perjalanan baru yang akan ia tempuh. Bukan balas dendam yang membuatnya berdiri kuat hari ini, melainkan harga diri, melainkan cinta yang tumbuh dengan benar, melainkan keyakinan bahwa ia layak bahagia. Dan dari sanalah kisah mereka baru dimulai, bersama, dengan cara yang lebih dewasa, lebih sehat, lebih saling menggenggam, tanpa ketakutan lagi. Akhir bukan berarti selesai. Terkadang, akhir hanyalah awal yang menunggu untuk disadari. Dan untuk Aruna, itu adalah awal dari hidup yang akhirnya ia pilih sendiri.